Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kami kelompok 6 praktikum IPA kelas D Pokjar Kota Tangerang. Bersama kami Ifta Badadina dengan NIM 857227956. Saya Ika Saktika Dewi, NIM 857223705. Saya Umu Atia dengan NIM 857228711. Di sini kami akan membahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh yang menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem itu sendiri merupakan suatu kesatuan komunitas dan lingkungan hidup yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem juga disebut dengan sistem lingkungan. Ekosistem terdiri dari abiotik dan biotik. Yang dimaksud dengan biotik adalah ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, di mana mereka tumbuh dan berkembang. Sedangkan ekosistem abiotik adalah ekosistem yang terdiri dari lingkungan yang tidak berkembang. Contoh dari ekosistem biotik adalah contohnya seperti pada gambar. Di situ ada hewan darat berupa rusa, katak maupun ikan. Tumbuh-tumbuhan, rerumputan, juga saya sendiri sebagai manusia. Sedangkan contoh dari ekosistem abiotik yaitu diantaranya seperti air, batu, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Ekosistem darat alami adalah ekosistem darat yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem darat yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Tuh keluar semua tuh. Neng, kepleset. Di sini kami akan melakukan percobaan Pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah atau Allium cepa. Adapun di sini sudah ada alat dan bahan yang akan kami praktekkan, diantaranya yaitu 1000 ml air atau 1 liter air, kemudian kacang hijau, spidol, gunting, sendok, Kertas label, deterjen, kapas, mistar, dan gelas-gelas takar yang sudah kita tentukan persennya. di sini seperti yang sudah kita lihat ada 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan terakhir ini adalah air murni atau air PDAM yang akan kita tidak campurkan dengan deterjen. Baik, kita lanjut ke praktek selanjutnya. Baik, pertama-tama kita akan membuat air larutan 100%
yang terdiri dari air 1 liter atau 1000 ml dicampurkan dengan 1 sendok makan deterjen. Kita masukkan ke dalamnya. Harus menggunakan deterjen bubuk ya. Tutup dan kita kocok-kocok sampai teraduk. Ya, setelah teraduk rata, kita tuangkan ke dalam larutan atau gelas yang sudah kita tulis 100%. Ya, setelah air sudah setengahnya, kita tambahkan lagi dengan air PDAM agar larutan menjadi 50%, yaitu 50% air deterjen dan 50% air PDAM. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas takar yang bertuliskan 50% air. Baik, larutan yang tadi sudah 50%, kita tambahkan lagi air untuk menghasilkan larutan yang 25%. Ya, kita lakukan seperti itu sampai kita mendapat larutan 3,10%. Selanjutnya kita masukkan ke gelas larutan 12,5%. Ya, terakhir kita akan isi air murni atau air hanya air, yaitu dari air PDAM. Atau bisa juga disebut air kontrol. Baik, di depan kita sudah ada air dengan larutan yang berisi persentase yang sudah kita sesuaikan sesuai dari kadar air murni atau air PAM dicampur dengan deterjen. Ya, dan di sini sudah ada bawang merah yang sudah dipasangkan benang agar bisa digantung di atas gelas ini. Selanjutnya Juga ada tusuk sate ya nanti untuk menggantung bawangnya. Baik, langkah berikutnya kita akan mempersiapkan bawang merah yang diletakkan di atas tusuk sate dengan posisi akar primordial berada di bawah. Kemudian bawang merah ini kita masukkan ke dalam larutan sesuai dengan presentasinya masing-masing. 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,10%, dan yang terakhir air kontrol atau air PDAM. ya, sudah semua terisi. Kita tunggu selama 72 jam. Terima kasih. Hasil dari penelitian pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan bawang merah. Dengan deterjen 100%, akar primordialnya tidak tumbuh. Begitu juga dengan 50%, hanya kurang lebih baru menunjukkan sangat sedikit sekali akar yang tumbuh. Nah, ini yang 2,5%, kurang lebih setengah senti. Kemudian yang 6,25%, sama kurang lebih setengah senti. Yang 3,1% kurang lebih 1 senti, dan yang menggunakan air PDAM atau air kontrol kurang lebih 2,5 senti. Jadi kesimpulannya, dengan yang menggunakan air kontrol atau air PDAM subur tumbuhnya, dan yang menggunakan air deterjen tentu saja tidak subur, bahkan tidak tumbuh.
Di sini kami akan melakukan praktikum IPA dengan judul pengaruh Deterjen terhadap perkecambahan. Ya. Ya. Untuk langkah selanjutnya kita akan ambil tisu atau kapas yang kita masukkan ke dalam masing-masing gelas kosong ya. Gelas yang masih kosong yang ada di depan. Selanjutnya kita akan tuangkan masing-masing air ya, larutan yang sudah sesuai ke dalam kapas. Untuk pump kita gunakan air bersih. Kemudian kita masukkan kacang hijaunya, kita pilih yang tenggelam karena itu yang bagus untuk di tanam. Selanjutnya kita akan perhatikan dan amati perkembangan kacang hijau ini selama 24 sampai 48 jam. Setiap harinya dicatat perkembangan perkecambahannya. Terima kasih. Alhamdulillah untuk percobaan perkecambahan sudah membuahkan hasil, tentu saja yaitu yang tumbuh subur dengan ketinggian 20 cm yaitu yang menggunakan air PDAM, dan yang menggunakan deterjen 3,1% pertumbuhan panjang kecambahnya kurang lebih 16 cm, dan yang 6,25% kurang lebih 12 cm. Sedangkan yang 12,5, 25%, 50% kurang lebih hanya 1 cm. Dan yang 100% tumbuh namun pendek sekali. Ya. Kesimpulannya, dengan menggunakan air PDAM atau air kontrol tentunya tumbuh subur, dan yang menggunakan kadar deterjen terbanyak tentunya sangat kurang subur. Terima kasih. Demikianlah percobaan dari kami, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.